Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Andi di channel King Kos si Raja Kos. Video hari ini saya akan bahas mengenai update bisnis kos yang pakai ruko. Saya pernah bikin di video sebelumnya, teman-teman bisa cek di playlist. Saya kan ada beberapa yang mengkonvert dari ruko itu menjadi kos-kosan. Nah, dulu kan awalnya kan cuma ini ya. Saya itu cuma eksperimen gitu ya, cuma coba-coba kira-kira menguntungkan apa enggak, kira-kira bisa jalan apa enggak. Nah, sekarang sudah berjalan kurang lebih hampir berapa lama ya? Hampir 1 tahun lah ya. Jadi ada ruko yang saya convert ke kos-kosan. Nah, saya mau kasih informasi ya. Saya mau kasih informasi profitnya itu seperti apa. Karena kita kan bandingin ruko di convert kos-kosan itu kan harus dibandingkan dengan kalau ruko itu kita sewakan ke orang lain ya. Jadi contoh gini, misalnya kita punya satu ruko, kita sewain ke orang biasanya berapa? Misalnya 50 juta gitu ya. Nah, kita kalau pakai 2 ruko, jadi kan kita patokannya kita harus mendapatkan uang sewa 100 juta. Itu kalau kita sewakan apa adanya ruko tersebut gitu. Nah, terus kan kita convert ke kos-kosan kan kita harus investasi lagi ya. Jadi kemarin itu 2 ruko itu kita investasinya kurang lebih tuh sekitar 550, ditambahin sama beberapa tambahan-tambahan kayak mengajukan token listrik sama instalasi instalasi genset segala macam, instalasi wifi segala macam. Pokoknya sekitar 600 juta lah totalnya ya. 600 juta untuk convert dua ruko menjadi 16 kamar. Nah, itu 2 ruko dan 2 lantai. Lantai satunya itu kita sebagian buat lobby, terus belakangnya kamar, sama lantai 2 itu kamar semua full. Total ada 16 kamar. Itu perlu investasi kurang lebih 600 juta ya. Ini speknya seperti apa nih 600 juta ya? Kok murah banget gitu. Speknya nanti masih rahasia ya, jadi teman-teman nanti subscribe dulu, nanti mungkin saya akan bedah detail satu-satu spesifikasinya seperti apa. Dengan budget segitu itu mendapatkan 16 kamar gitu. Subscribe dulu tapi ya, supaya nggak ketinggalan videonya. Nah, tapi kok kalau misalnya dari tampilannya, dari tampaknya, teman-teman sebenarnya bisa lihat videonya, saya pernah juga upload di YouTube saya ini, silahkan cari di playlist. Itu teman-teman bisa lihat secara garis besarnya tuh, dari ruko yang kosong, blong-blongan, terus di-convert ke kos-kosan, jadinya seperti itu, saya ada videonya. Nah, itu biayanya kurang lebih 600 juta. Nah, setelah berjalan kurang lebih berapa bulan, ternyata kos-kosan yang kita biasanya sewakan per tahun itu 100 juta, ternyata penghasilannya itu selama 1 bulan itu sudah di atas 50 juta ya. Itu baru 1 bulan ya. Memang itu masih penghasilan kotor, nggak apa-apa, tapi itu kan kita masih bisa tingkatkan karena kos-kosannya itu relatif masih baru, terus kita masih mencari database untuk customernya yang di lokasi tersebut, kita masih promo segala macam, okupansinya juga belum maksimal karena itu harian ya, kita jual harian semua. Beda ya, kita kos-kosan harian sama bulanan itu treatmentnya tuh beda di lapangannya. Jadi ya sekali lagi teman-teman, nanti saya akan bikinin videonya ya, treatment untuk harian seperti apa, bulanan seperti apa. Silahkan subscribe dulu pokoknya ya, supaya tidak ketinggalan video-video saya yang akan saya buat, dan pasti itu semua menarik buat kita pelajari bersama gitu. Nah teman-teman, kalau dari 2 ruko yang kita butuh 600 juta untuk mengkonvert menjadi kos-kosan, terus kita bisa mendapat minimal itu 50 juta per bulan, berarti kan kalau 50 juta per bulan, berarti kan setahun 600 juta kan. 600 juta oke, anggap kita OPEX 40% lah. Atau kalau mau dipahitkan OPEX 50%, kita masih dapat 300 juta per tahun. Nah, bayangin tadi yang kalau misalnya kita sewakan apa adanya itu kita cuma dapat 100 juta per tahun, dan itu juga kadang-kadang belum tentu ya. Kadang-kadang kan kita sewain itu kan belum tentu tersewa terus. Kadang-kadang banyak ya, kita lihat di di jalan-jalan itu banyak sekali ruko-ruko yang kosong. Jadi nggak tersewa dalam jangka waktu lama sekali gitu. Nah, ini kita convert ke ruko terus dapat 300 juta per bulan, dan itu kita sangat menguntungkan ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman punya ruko nganggur gitu dan mau convert ke kos-kosan, ya itu dianalisa dulu, terus dihitung-hitung investasinya berapa, penghasilannya kira-kira berapa, baru diputuskan kira-kira itu layak nggak untuk dijadikan kos-kosan. Nah teman-teman, kalau misalnya mau konsultasi atau mau tanya-tanya, bisa
ketik di kolom komentar ya, terutama teman-teman yang orang kaya yang rukonya banyak di mana-mana tapi rukonya tidur nganggur semua. Menurut saya itu sayang banget, karena jangan sampai aset properti kita menjadi liabilitas ya. Aset properti itu harus bekerja buat kita untuk menghasilkan passive income, penghasilan buat kita. Oke teman-teman, itu dulu ya, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah.